Jika akal itu diberikan pada jin dan manusia, lalu hewan tidak dapat akal. Saya kemarin melihat ada seekor lembu yang mau dipotong untuk kurban, tanpa dipegang, tanpa diarahkan, si lembu itu datang sendiri ke lubangnya. Nah, apakah itu termasuk akal? Yang pertama adalah akal itulah barometer dari penghambaan. Barometer penghambaan itu adalah disitulah makanya datang firman Allah pertama, tidak ada yang menafikan. Seluruh kalangan ulama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu apa-apa yang telah diciptakan. Maka disitulah penempatan jin dan manusia. Selesai. Kok bisa binatang tadi datang langsung ke lubangnya? Di dalam diri binatang tadi, makanya tak ada di situ di surga itu binatang masuk neraka. Tidak ada masuk surga. Paling-paling mereka masuk surga neraka ada hubungannya dengan manusia. Dari mana kontaknya? Rasa, insting. Dan nafsu itu bukan semuanya buruk. Makanya tak bisa kita bunuh nafsu nih. Nafsu itu dikendalikan karena nafsu itu sudah dikendalikan dan dibimbing oleh akal. Binatang nggak bisa, kenapa? Karena binatang tadi memang diciptakan, tumbuhan tadi diciptakan untuk menemani hamba-hamba Allah agar dapat mereka masuk ke dalam tubuh kita. Rupanya mata tadi minta, kaulah Ustadz yang kami pingin mengantarkan kami kepada Allah. Siapa yang ngomong tuh? Nafsu. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustadz, ini ada yang menarik bagi saya tadi di pembahasan yang pertama tadi Ustadz, tentang akal tadi Ustadz. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwasanya Allah memberikan akal itu kepada dua makhluk, jin dan manusia. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan Ustadz, yang pertama, jika kita di dalam beragama, apakah harus akal ini posisinya di mana? Apakah kita utamakan? Karena ini kan anugerah dari Allah. Nah, yang kedua yang mau saya tanyakan Ustadz, jika akal itu diberikan pada jin dan manusia, lalu hewan tidak dapat akal. Tapi ini izin Ustadz, kita tengok juga di media. Saya kemarin melihat ada seekor lembu yang mau dipotong untuk kurban, tanpa dipegang, tanpa diarahkan, si lembu itu datang sendiri ke lubangnya. Nah, apakah itu termasuk akal? Yang kedua juga, ketika hewan buas ingin memangsa makanannya, mereka mengendap bagaimana caranya supaya dapat hewan buruan itu. Apakah itu termasuk akal Ustaz? Baik, abang tahan dulu. Ya, terima kasih Ustaz. Dulu, saya jawab dulu yang pertama. Nanti Pak ya kasihkan saya ngomong lupa. Yang pertama adalah akal itulah barometer dari penghambaan. Barometer penghambaan itu adalah disitulah makanya datang firman Allah pertama, tidak ada yang menafikan. Seluruh kalangan ulama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu apa-apa yang telah diciptakan. Maka disitulah penempatan jin dan manusia. Selesai. Baik, kita khususkan jin dan manusia. Masuk kita kepada proposisi lingkaran yang berikutnya, yang lebih kecil dari lingkaran yang pertama. Apa itu? Makhluk seluruhnya. Nah, makhluk seluruhnya ini termasuk jin dan manusia dan binatang. Itu yang disebut dengan bernafsu. Nafsu inilah yang jadi bahan bakar. Akal inilah mesin-mesin yang ada punya abang. Itulah yang diisi dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ada karburator, ada power steering, ada oli dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak ada bensin, pertalit, lain sebagainya, bensin, pertalit dan lain sebagainya, tak hafal pula saya. Pertama, bensin, pertalit, pertama,
Udah Ustaz sebutkan semua jadi SPBU pula saya. Inilah yang menjadi nafsu, bahan bakar. Maka ini yang pertama Bang, ya. Dan akal itulah yang sudah menjadi hamba Allah pertama, dan itulah disebut juga nanti berikutnya ketika dia berhasil disebut dengan fitrah. Nanti kita akan sambung. Izin ya Pak, kita lanjut ya Pak ya. Yang kedua, ketika abang tadi ngomong ada yang kurban tadi binatangnya, syukur tadi analoginya paten. Aku pikir yang ditendang lembu tuh yang nah itu udah. Kok bisa binatang tadi datang langsung ke lubangnya? Di dalam diri binatang tadi, makanya tak ada di situ di surga tuh binatang masuk neraka. Tidak ada masuk surga. Paling-paling mereka masuk surga neraka ada hubungan dengan manusia. Dari mana kontaknya? Rasa, insting. Dan nafsu itu bukan semuanya buruk. Berhenti abang makan karena makan tadi buat abang gemuk. Berhenti abang makan karena makan tadi buat abang keluar lagi BAB BAK. Apa abang kata? Akal ini mengatakan wajar kau minum walaupun buang, tapi yang patennya itu menghidupkan dan mendinginkan kalkulator yang ada dalam badan. Yang tak bagus dibuangnya dalam BAK, buang air kecil. Wajar kau makan walaupun nanti kau buang. Walaupun nanti pasti ada yang saripati bagus, itu yang untuk menghidupkan sebagai olinya. Tadi kalkulator air apa namanya? Air lah, radiator. Yang kedua oli. Kan itu minuman dan makanan. Tapi buang dia. Nah, jadi mana maksudnya tadi? Ini maaf ya Pak ya, saya juga orang filsafat Islam. Jadi di sini kajiannya tadi, inilah nafsu itu tidak semuanya buruk. Makanya tak bisa kita bunuh nafsu nih. Nafsu itu dikendalikan. Maka tadi Allah bilang jagalah. Maka hamba berani mengatakan nggak ada Islam mengajarkan kita untuk miskin. Islam mengajar kita untuk kaya. Yang milik Allah ke orang lain yang kita suruh pegang. Kalau masyarakat ini orangnya beriman semuanya, kenapa orang yang beriman nggak jadi anggota DPR? Kenapa orang beriman nggak jadi anggota sebagai wali kota? Mengapa orang yang tak beriman dan tak berilmu yang menjadi wali kota dan DPR-nya? Gitu. Hanya gara-gara kita terkatup dengan duit yang dibagikan, warna biru dan warna merah. Hati-hati 2024. Abang bisa kita usungkan menjadi DPR, abang bisa kita usungkan jadi wali kota, karena nafsu itu sudah dikendalikan dan dibimbing oleh akal. Binatang nggak bisa, kenapa? Karena binatang tadi memang diciptakan, tumbuhan tadi diciptakan untuk menemani hamba-hamba Allah agar dapat mereka masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa saya bisa ngomong gini Pak? 2014 saya baru bisa nyembelih. Setelah 2000 saya diminta oleh almarhum Babah untuk nyembelih. Apa hamba kata? Nggak tega adik Bah, nengok matanya. Karena waktu itu belum ke situ kaji kita. Rupanya mata tadi minta, kaulah Ustadz yang kami pingin mengantarkan kami kepada Allah. Siapa yang ngomong tuh? Nafsu. Sebagaimana bayi-bayi kucing itu mendatangi induknya. Apa keinginannya? Untuk tidak lapar dan biar besar. Kadang bayi kucing itu tak mandang mana induknya lagi. Dipandangnya induk yang lain, dua kucing betina kita di rumah, pindah dia. Tadi diusir sama betina tadi, enggak. Main akalnya tidak. Nafsu yang terjaga yang disebut dengan mengantarkan separuh rasa. Rasa beranak pinak. Itulah ekosistem. Yang ketiga tadi apa Bang? Terakhir abang pun lupa. Cari makan. Hah? Ya, cari makan. Cari makan kan? Iya. Hah? Mangsa hewan buas. Mendap-mendap. Iya. Strategi hewan buas. Hewan buas tadi mengendap-endap untuk cari mangsa. Apakah itu termasuk akal juga Ustadz? Tidak. Itu tadi sudah saya jelaskan. Iya. Udah masuk ya? Iya. Terakhir Ustadz, supaya jangan gantung Ustadz. Sorry Pak, biar mantap sholat. Iya. Jadi Ustadz, kalaulah akal itu memang adalah anugerah dari Allah, bagaimana caranya kita untuk memelihara akal ini? Karena kan kita ruh juga ada
harus dikasih makan. Nah, apakah akal ini bisa diberikan makan untuk diri kita lagi itu Ustaz? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini sudah kita kupas 2 bulan yang lalu. Telah kami jadikan kepada kamu sekalian seorang suri tauladan. Liman kana yarjullah, siapa yang berharap pada Allah, wa yaumil akhir, hari akhirat yang penuh bahagia, wa dzakarallaha katsira, banyak-banyaklah nyebut Allah. Mana disebut tuh Allah pemilik langit dan bumi, Allah pencipta langit dan bumi. Itulah yang tak kita kaji bang. Yang kita tahu atasan kita dan orang kaya di sebelah kita, itulah yang selalu nyebut kita. Kita tak pernah merasakan bahwa yang menciptakan yang orang berharta tadi dan orang yang bertahta pimpinan wali kota, DPR dan siapapun dia, itu adalah Allah yang punya kuasa. Kalau kita balikkan kepada Allah yang punya kuasa, lupakah kita pada Allah? Terpeliharalah akal itu. Pada Allah mohon ampun, pada segalanya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita gabung subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya bang.